Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 sistem bilangan dari matematika ekonomi. Ini adalah nama anggota kelompok pertama. Yang pertama ada Niken, yang kedua ada Tiffany, yang ketiga ada saya, Rizal Fauzi. Yang pertama kita akan membahas tentang pembagian jenis bilangan. Dalam matematika, bilangan yang ada dapat digolongkan sebagai berikut. Bilangan terbagi menjadi dua, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan nyata dapat positif maupun negatif. Sedangkan bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Kedua bilangan ini mempunyai perbedaan, yaitu bilangan nyata mempunyai salah satu sifat tegas, yaitu bisa positif maupun negatif, namun tidak keduanya. Sedangkan bilangan khayal sifatnya tidak jelas, entah itu positif atau negatif. Bilangan nyata terbagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah hasil bagi dari dua bilangan pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak berulang. Sedangkan bilangan rasional adalah hasil bagi dari dua bilangan bulat atau bilangan pecahan dengan desimal terbatas dan berulang. Bilangan rasional terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat adalah hasil bagi dari dua bilangan yang hasilnya bulat, termasuk juga 0. Sedangkan bilangan pecahan adalah hasil bagi dari dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal terbatas dan berulang. Yang berikutnya kita akan membahas tentang hubungan perbandingan antar bilangan. Hubungan perbandingan antar bilangan terdapat tanda ketidaksamaan, sifat-sifat hubungan perbandingan. Yang pertama, tanda ketidaksamaan. Ada tanda kurang dari, dan yang kedua ada tanda lebih dari, dan yang ketiga ada tanda kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir ada tanda lebih dari atau sama dengan. Yang berikutnya, sifat-sifat hubungan perbandingan. Yang pertama, jika A kurang dari atau sama dengan B, maka min A lebih dari atau sama dengan min B. Contohnya, 2 kurang dari atau sama dengan 3, maka min 2 lebih dari atau sama dengan min 3. Yang berikutnya, jika A kurang dari B dan X lebih dari atau sama dengan 0, maka X kali A kurang dari atau sama dengan X kali B. Contohnya, 3 kurang dari atau sama dengan 4, dan 5 lebih dari atau sama dengan 0, maka 5 kali 3 kurang dari atau sama dengan 5 kali 4. 5 kali 3 adalah 15, dan 5 kali 4 adalah 20. Maka 15 kurang dari atau sama dengan 20. Yang berikutnya, jika A kurang dari B dan X kurang dari 0, maka X kali A lebih dari atau sama dengan X kali B. Contohnya, 3 kurang dari atau sama dengan 4, dan min 2 kurang dari atau sama dengan 0. Maka min 2 kali 3 lebih dari atau sama dengan min 2 kali 4. Min 2 kali 3 adalah min 6, dan min 2 kali 4 adalah min 8.
maka min 6 lebih besar dari atau sama dengan min 8. Yang terakhir, jika A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari atau sama dengan B, maka A tambah C kurang dari atau sama dengan B tambah D. Contohnya, 2 kurang dari atau sama dengan 3, dan 3 kurang dari atau sama dengan 4. Maka 2 tambah 3 kurang dari atau sama dengan 3 tambah 4. 2 tambah 3, 5, dan 3 tambah 4 adalah 7, maka 5 kurang dari atau sama dengan 7. Berikutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan. Operasi bilangan terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah kaidah komutatif. Yang kedua ada kaidah asosiatif. Yang ketiga ada kaidah pembatalan. Yang keempat ada kaidah distributif. Yang kelima ada unsur penyama. Yang keenam ada kebalikan. Yang pertama, kaidah komutatif. Jika A plus B, hasilnya akan sama dengan B plus A. Contohnya, A adalah 2, B adalah 3. 2 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2, yaitu sama-sama 5. Berikutnya, jika A kali B, hasilnya akan sama dengan B kali A. Contohnya, A adalah 2 dan B adalah 3. 2 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 2, yaitu hasilnya sama-sama 6. Berikutnya, kaidah asosiatif, yaitu jika A plus B, B plus C, hasilnya akan sama dengan A, B plus, dalam kurung B plus C. Contohnya, A2, B3, C4, 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9, maka hasilnya akan sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4, yaitu sama-sama 9. Yang kedua, jika dalam kurung A kali B dikali C, hasilnya sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya, dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4, hasilnya akan sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 4, yaitu hasilnya akan sama 24. Yang berikutnya, kaidah pembatalan. Jika A plus B, hasilnya akan sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Contohnya, A adalah 2 dan C adalah 3. Jika 2 ditambah 3 sama dengan B ditambah 3. 2 ditambah 3 adalah 5, sama dengan B ditambah 3. 5 dikurangi 3 adalah B, maka B adalah 2. A 2 dan B juga 2. Berikutnya, jika A kali C, maka hasilnya adalah B kali C. Dengan ketentuan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Contohnya, A3 dan C4. 3 kali 4 adalah 12, sama dengan B dikali 4. 12 dibagi 4 adalah B. Maka B adalah 3. A sama dengan B, sama-sama 3.
Berikutnya, kaidah distributif. Jika A kali dalam kurung B tambah C, maka hasilnya dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Contohnya A2, B3, C4. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4, hasilnya akan sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, yaitu 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 adalah 14, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikali 3, 6, ditambah 2 dikali 8, yaitu 14. Berikutnya adalah unsur penyama. Yang pertama, jika A ditambah dikurang 0 sama dengan A, contohnya A 2 ditambah 0 akan sama dengan 2. 2 dikurang 0 akan sama dengan 2. Berikutnya, A dikali 1 hasilnya akan A. Contohnya, 2 kali 1 adalah 2, 3 kali 1 adalah 3, dan begitu seterusnya. Berikutnya, A dibagi 1 adalah A. Contohnya, 3 bagi 1 adalah 3, dan 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, seterusnya kebalikan. Jika A ditambah min A, hasilnya akan 0. Contohnya, A2. Nah, 2 ditambah min 2, hasilnya akan 0. 3 ditambah min 3, hasilnya akan 0. Dan begitu seterusnya. Berikutnya, jika A kali 1 per A, hasilnya akan 1. Contohnya, A adalah 4. 4 dikali 1/4, hasilnya akan 1. Jika A-nya 3, 3 kali 1/3, hasilnya akan 1. Sekian dari saya. Berikutnya akan diteruskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.